لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dalam acara menghidupkan malam-malam duka Asyura untuk mengenang kesyahidan Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam yang telah menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Karena memang itulah yang dianjurkan dan ditekankan oleh para imam suci Ahlul Bait melalui majelis-majelis yang digelar atas nama Al-Husain untuk mengenang Al-Husain, atas nama Ahlul Bait dan mengenang Ahlul Bait, menghidupkan sebutan Ahlul Bait, menghidupkan keutamaan-keutamaan Ahlul Bait, menyebutkan duka dan masaib yang dialami oleh Ahlul Bait, utamanya oleh Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam di Karbala, adalah majelis yang bisa mempertahankan identitas keimanan kita, yang akan mempertahankan jati diri akidah kita. Melalui majelis-majelis ini, para imam suci Ahlul Bait ingin memperkenalkan kepada kita sejatinya
Islam yang dibawa oleh para imam suci Ahlul Bait. Sejatinya tujuan utama kebangkitan Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam, majlis-majlis ini yang akan bisa mempertahankan kesehatan jiwa dan hati kita. Al-Imam Ali bin Musa Ridha alaihi salam dalam salah satu sabda beliau berkata, "Man jalasa majlisan yuhya fihi amruna lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghadiri majlis yang di dalamnya dihidupkan ajaran kami, maka hatinya tidak akan mati di saat hati-hati orang yang jauh dari majlis-majlis seperti ini mati. Majlis-majlis seperti inilah yang akan terus menjadikan jiwa kita sehat, jiwa kita terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagaimana kita akan menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati kita tentu harus menghubungkan hati kita dengan sumber kehidupan. Menanamkan dalam hati kita ajaran-ajaran yang akan menghidupkan ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada para kekasih Allah, keberpihakan kita kepada para kekasih Allah. Itu semua yang akan menjadikan hati kita hidup, hati kita jauh dari kekakuan, jauh dari sakit. Majlis Al-Husain alaihi salam tentu harus selalu terisi paling tidak oleh dua unsur utama. Unsur yang akan memberi asupan kepada akal dan pikiran dengan memperkenalkan tujuan kebangkitan Al-Husain, dan unsur keduanya adalah unsur yang menyentuh perasaan, yang akan mengasah kepekaan kita, unsur yang akan membawa kita larut dalam kesedihan. Dua unsur ini harus ada di setiap majlis yang digelar atas nama Al-Husain alaihi salam. Sekedar mengisi dengan unsur yang hanya akan memberikan asupan kepada akal melalui analisa-analisa bagaimana dan kenapa Al-Husain bangkit, bagaimana masyarakat saat itu sedemikian terpuruk sehingga mereka dengan tega menghabisi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Analisa-analisa itu sesuatu yang penting, tetapi sekali lagi tidak boleh berhenti hanya pada analisa, tetapi harus ada unsur duka, unsur penyebutan musibah yang akan mengasah kepekaan kita. Dan itu tentu sekaligus menjadi bukti keimanan kita, bukti keberpihakan kita, bukti wala kita kepada kebenaran dan pembawa kebenaran. Demikian juga seandainya hanya unsur kedua yang mengisi acara atau majelis itu hanya sekedar duka dan kisah tentang musibah, tanpa harus dibekali dengan pemahaman,
penyadaran tentang apa dan bagaimana tujuan kebangkitan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, maka majelis itu juga tidak sempurna. Dua unsur itu harus tersatukan dalam setiap majelis yang digelar atas nama Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Dan alhamdulillah, di berbagai tempat di negeri tercinta kita maupun di luar negeri, itulah yang dilakukan oleh para pecinta Ahlul Bait. Majelis yang akan memperkenalkan kepada kita seluk-beluk semua yang terkait dengan kebangkitan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam, dan juga unsur duka yang akan meneteskan air mata, yang akan membawa kita larut lebur dalam tangisan. Dan sekali lagi, itu tangisan yang membuktikan keperkasaan, bukan tangisan yang menjadi ciri kecengengan. Tidak, kita tidak nangis karena kita cengeng, tapi kita nangis karena kita adalah orang-orang yang punya jiwa yang kuat, iman yang kuat, punya kepekaan, punya hati yang sehat. Itulah yang sekali lagi saya ingin katakan, keberlangsungan keberadaan para pengikut Ahlul Bait di sepanjang masa, dalam suasana suka dan duka, dalam suasana ketika mereka berjaya maupun ketika mereka benar-benar terkungkung dalam kekuasaan zalim yang anti Ahlul Bait sekalipun, mereka bisa bertahan karena majelis-majelis Al-Husaini seperti ini. Apalagi dalam suasana sekarang ini, di mana kekuatan kekufuran, kekuatan kemunafikan benar-benar serius menggarap generasi muda kita agar menanggalkan identitas keislaman, menanggalkan jati diri keimanan mereka. Dan itu menjadi agenda besar yang mereka paksakan kepada dunia, khususnya kepada masyarakat-masyarakat atau negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Agenda untuk merusak keimanan itu mereka lakukan secara masif dan sangat teratur. Alaihal ikhwan akhwat sekalian, bahwa unsur duka harus ada pada majelis-majelis yang digelar untuk Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Dan untuk itu kita menemukan ratusan riwayat dari berbagai jalur yang disabdakan oleh para imam suci Ahlul Bait yang menekankan unsur ini, menekankan unsur duka pada setiap majelis yang digelar atas nama Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Salah satunya adalah riwayat dari Al-Imam Ali bin Musa Ridha alaihi salam. Beliau mengatakan, fa'ala mithlil Husain falyabkil bakun. Hendaknya untuk pribadi agung seperti Al-Husain, orang-orang meratapinya, orang-orang menangis untuknya. Hendaknya kita menangis untuk Al-Husain alaihi salam, baik dalam majelis besar maupun dalam kesendirian kita. Ketika mengingat Al-Husain atau membaca fragmen tentang sejarah Al-Husain, keteraniayaan Al-Husain, fragmen tentang peristiwa Karbala, kita tidak perlu malu-malu untuk meneteskan air mata atau berusaha menahan jangan sampai nangis. Justru sebaliknya, kita harus meledak-ledak dalam tangisan kita. Kalau kita tidak bisa meneteskan air mata, itu perlu kita tangisi. Kenapa kita tidak bisa menangis untuk Al-Husain? Berarti ada problem pada kepekaan jiwa kita. Al-Imam Ali Ridha melanjutkan,
fa innal bukaa alaih, sesungguhnya menangisi Al-Husain yahuttu dzunubal izam, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang besar. Jadi manfaat dari tangisan itu untuk kita. Al-Husain tidak diuntungkan dengan tangisan kita. Al-Husain tidak mendapat keuntungan apapun dari tangisan para pecintanya. Justru pecintanya lah yang akan memperoleh berbagai kebaikan, berbagai rahmat Allah, anugerah Allah, karena mereka menangisi Al-Husain alaihi salam. Dan sekali lagi, tangisan itu sangat berarti. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam juga diriwayatkan pernah bersabda demikian. Man zakarona au dzukirna indahu, barang siapa yang mengingat kami. Kita dalam kesendirian kita mengingat Ahlul Bait. Kita ingat-ingat keagungan Ahlul Bait di satu sisi, dan di sisi lain bagaimana umat memperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak semestinya. Man zakarona, siapa yang mengingat kami, au dzukirna indahu, atau kami disebut-sebut di hadapannya. Ada yang membacakan riwayat tentang Ahlul Bait, ada yang menyampaikan kisah-kisah tentang Ahlul Bait. Kemudian kata Imam Ja'far, fa kharaja min ainaihi dam'un mithlu janahi ba'udatin, lalu keluar dari kedua matanya dam'un, air mata, tidak deras, tidak sampai membasahi tempat duduk kita, tidak sampai membasahi bahkan pipi kita, hanya setetes saja, yang diibaratkan seperti satu sayap nyamuk atau lalat. Satu sayap lalat, bukan dua sayap, satu sayap. Kita bisa bayangkan lalat kecil punya dua sayap, satu sayapnya itu tetesan air mata kita sebesar itu. Satu sayap ba'udatin nyamuk. Apa kata Imam Ja'far? Kalau kita mengingat Ahlul Bait atau disebut-sebut Ahlul Bait di depan kita, kemudian fa kharaja min ainaihi dam'un mithlu janahi ba'udatin, jaminannya apa? Kata Imam Ja'far, ghafarallahu lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri, seluruh dosanya akan diampuni walaupun dia sejumlah busa yang ada di lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah apa yang ditegaskan oleh para imam suci, agar unsur duka itu harus ada di majelis-majelis Al-Husain alaihi salam. Sekali lagi, kita menemukan banyak riwayat-riwayat yang berbicara tentang pentingnya menangisi Al-Husain alaihi salam, pentingnya mengenang Al-Husain alaihi salam, pentingnya selalu punya kontak hubungan spiritual yang kuat dengan Al-Husain alaihi salam. Salah satunya adalah dengan tangisan untuk Al-Husain. Tangisan itu menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau. Kemudian apa yang juga ditekankan oleh para imam suci Ahlul Bait agar kita erat hubungan kita dengan Al-Husain adalah penekanan tentang pentingnya berziarah kepada Al-Husain alaihi salam. Ketika kita berkesempatan untuk bisa berziarah secara langsung di hadapan pusara suci Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, jangan pernah sekali-kali kita menunda-nunda kesempatan itu. Itu adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Tetapi apabila karena satu dan lain hal kemudian kita tidak berkesempatan berziarah ke pusara Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain, tidak berarti tertutup peluang kita untuk mendapatkan
rahmat dan keberkahan dari keberadaan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Berziarah dari kejauhan juga punya nilai yang sangat luar biasa. Ada riwayat yang disebutkan oleh para ulama dari Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam, beliau berkata demikian, Man zaral Husain alaihissalam, siapa yang menziarahi Al-Husain alaihissalam, arifan bihaqqihi, dengan mengenal hak Al-Husain, ghafarallahu lahu dzunubahu, atau ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Allah akan mengampuni dengan catatan arifan bihaqqihi. Tidak sekedar berziarah untuk ala kulli hal kebetulan saya ke Irak, rasa-rasanya kita luangkan waktu untuk berziarah kepada Imam Al-Husain. Tidak ada arifan bihaqqihi, tidak mengenal hak Al-Husain alaihissalam. Tentu hak Al-Husain alaihissalam sangat banyak. Lalu apakah pertanyaannya berarti kita harus mengenal semua hak-hak agung Al-Husain alaihissalam, yang sebagiannya di luar kemampuan kita untuk memahaminya, yang sebagian lagi mungkin butuh waktu, butuh penelitian, butuh diskusi, butuh kajian, sehingga sampai kepada makom-makom keagungan Al-Husain yang harus kita kenal. Lalu apakah ketika kita hanya punya pengenalan yang minimalis tentang Al-Husain, kita tidak mendapatkan semua janji-janji yang luar biasa tersebut? Tentu tidak. Almarhum Ayatullah Syekh Bahjat rahmatullah alaih, ketika ditanya tentang apa batas minimal arifan bihaqqihi itu, apa batas minimal? Batas minimal, kata beliau, ketika kita menziarahi Al-Husain alaihissalam, baik dari kejauhan di tempat kita maupun di hadapan pusara suci Al-Husain alaihissalam, arifan bihaqqihi itu dengan mengenal bahwa Al-Husain adalah imam yang telah Allah tunjuk untuk membimbing umat manusia. Dia adalah hujjah Allah. Tidak sekedar mengenal Al-Husain sebagai putra Ali dan Fatimah. Al-Husain adalah cucu Rasulullah dan Khadijah. Wailah kalau kenal itu, hatta Shimir juga kenal, hatta Abu Lahab juga kenal. Semua orang hatta yang pernah tahu, hatta orang kufar juga tahu bahwa Al-Husain putra Ali, putra Fatimah. Tapi apakah itu cukup yang demikian? Tentu tidak. Arifan bihaqqihi itu salah satu maksud. Ketika para imam suci ingin mengarahkan kita, memfokuskan kita kepada Al-Husain alaihissalam dalam rangka ingin menekankan poin-poin itu. Demikian juga terkait dengan teks-teks ziarah. Teks-teks ziarah yang diajarkan oleh para imam. Yang kita baca teks ziarah Asyura yang sangat istimewa itu. Dan tidak ada satu teks ziarah pun yang terangkum dalam kitab-kitab para ulama kita, yang sebagian kecilnya sudah dirangkum oleh Syekh Abbas Al-Qummi dalam kitab Mafatihul Jinan. Bukan total riwayat tentang ziarah-ziarah, sangat banyak. Ratusan teks ziarah tentang para imam suci Ahlul Bait, ziarah Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, ziarah Zahra salamullah alaiha. Riwayat-riwayat yang memuat teks-teks ziarah itu adalah teks suci dari para imam Ahlul Bait, bukan karangan ulama. Bukan mereka yang merangkum redaksi-redaksi itu, mereka hanya meriwayatkan. Mereka hanya menukil riwayat-riwayat dari para imam suci yang mengajarkan kepada kita, apabila kalian berziarah kepada Nabi, ini teks yang harus kalian baca. Tidak usah ngarang-ngarang sendiri, nanti keliru. Ketika kalian berziarah kepada para imam suci Ahlul Bait, untuk masing-masing imam ini teksnya. Untuk seluruh imam ini teksnya. Untuk ziarah al-Imam Al-Husain ini teksnya. Bahkan mungkin ziarah al-Imam Al-Husain itu jauh lebih banyak dibanding teks-teks ziarah untuk para imam suci yang lain.
Kenapa? Karena memang para imam suci Ahlul Bait ingin menekankan hal itu untuk kita, agar kita makin kokoh kaitan kita dengan Al-Husain alaihi salam, karena itu yang akan menyambungkan kita dengan para imam dari pendahulu beliau, Al-Imam Al-Hasan, abang beliau, Al-Imam Ali, Amirul Mukminin, ayah beliau, dan yang akan menyambungkan kepada para imam dari keturunan beliau. Pilihlah jembatan untuk mengenalkan kita kepada imam-imam sebelumnya dan memperkenalkan kepada kita imam-imam setelah beliau, Al-Husain alaihissalam. Karena kita temukan teks ada ziarah hampir di setiap momen penting sepanjang tahun, ada teks khusus untuk ziarah Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Di malam-malam Al-Qadar ada teks khusus untuk ziarah Al-Imam Al-Husain fi Lailatul Qadar. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di setiap, apalagi di bulan Muharram, ada ziarah Asyura. Jadi ada ziarah-ziarah yang sifatnya khusus dan ada ziarah-ziarah yang sifatnya mutlaqah. Artinya kita boleh baca kapanpun untuk Al-Husain alaihissalam. Nanti ikhwan bisa, akhwat sekalian bisa melihat satu contoh dalam kitab Mafatihul Jinan, akan ketemu pada pasal itu ziarah-ziarah makhsusah, ziarah-ziarah yang khusus untuk Imam Husain. Di Idul Fitri, di Idul Adha, di bulan Ramadan, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan semua bulan. Kita temukan beberapa teks. Kalau tidak salah ada sekitar 6 riwayat teks ziarah yang sifatnya mutlaqah. Dan ada beberapa teks yang sifatnya khusus untuk momen-momen tertentu. Penekanan pada ziarah Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain dan teksnya diajarkan oleh para imam suci untuk kita itu karena teks suci, redaksi ziarah untuk Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain sebagaimana juga ziarah untuk para imam yang lainnya itu mengandung total ideologi Ahlul Bait. Kita yang ingin mengenal total ideologi Ahlul Bait, salah satu lumbung yang terkaya adalah teks-teks ziarah. Lumbung terkaya. Di samping riwayat-riwayat tentang akidah yang kita temukan ratusan bahkan boleh jadi ribuan riwayat-riwayat yang telah disabdakan oleh para imam suci Ahlul Bait, oleh Imam Amirul Mukminin, oleh para imam suci Ahlul Bait. Kita bisa menemukan ratusan bahkan mungkin ribuan riwayat yang bertemakan ideologi, bertemakan akidah ketuhanan, tentang kenabian, tentang hari kiamat, tentang imamah. Namun ada lumbung yang sangat kaya adalah teks-teks ziarah. Doa nudbah adalah lumbung yang sangat luar biasa. Ziarah Jami' al-Kabira adalah lumbung yang sangat luar biasa. Dan doa ziarah untuk Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain adalah lumbung yang sangat kaya untuk memperkenalkan kepada kita banyak hal. Paling tidak ada 2 yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan ini, bahwa melalui ziarah Al-Husain alaihi salam, apalagi ziarah Asyura yang tadi kita baca, yang teksnya cukup panjang ya, itu kita akan menemukan total akidah yang harus kita yakini. Ada 2 yang saya ingin sebutkan di sini, bahwa apa yang telah saya sebutkan, bahwa melalui teks ziarah kita akan mengenal total ideologi tentang tasyayyu, ideologi yang diajarkan oleh Ahlul Bait kepada kita. Namun secara khusus untuk ziarah Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain ada 2 hal. Pertama, melalui teks ziarah itu kita diperkenalkan inilah Al-Husain, dan seperti inilah kalian harus mengenal Al-Husain. Kenali Al-Husain sesuai dengan teks-teks suci ziarah Al-Husain, karena ini lebih akurat dari keterangan siapapun untuk memperkenalkan Al-Husain dengan pengenalan yang tidak sekedar pengenalan pada level sejarah, tapi pengenalan pada poin-poin yang harus diimani dan diyakini tentang Al-Husain.
Kalau kita tidak mengenal Al-Husain sesuai dengan yang telah disebutkan dalam teks-teks ziarah Al-Husain, pengenalan kita tidak akan menyentuh pada hakikat pengenalan kita kepada Al-Husain. Pengenalan kita tidak akan memberikan makna apapun untuk diri kita tentang Al-Husain. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui teks ziarah Al-Husain alaihi salam, kita akan mengenal sejatinya kebangkitan Al-Husain itu tujuannya apa? Apa yang ingin dicapai oleh Al-Husain? Apa target Al-Husain dalam kebangkitannya? Melalui teks ziarah kita akan menemukan itu semua. Melalui teks ziarah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih Al-Husain harus bangkit? Yang berujung dengan kesyahidannya, yang berujung dengan penderitaan yang dialami oleh keluarganya, para wanita yang ditawan, dikelilingkan, dihina. Teks ziarah sekali lagi menjawab itu semua dengan rapi. Karenanya himbauan saya untuk diri saya, untuk ikhwan akhwat sekalian, kita perlu mulai belajar memahami teks-teks ziarah yang kita baca. Mulai pada pemahaman yang sederhana, pahami terjemahannya. Usahakan memahami terjemahan teks ziarah yang kita baca. Kembangkan tidak sekedar pada terjemahan. Kita semua insya Allah punya potensi, walaupun berbeda-beda masing-masing, untuk merenungkan sendiri. Kita baca, kita ulang, kita coba analisa sendiri. Tidak usah minder untuk menganalisa itu semua. Walaupun jangan dianggap analisa hasil kita adalah final, jangan. Ya. Tapi paling tidak kita melatih untuk mencoba menganalisa apa yang ada dalam teks-teks ziarah itu. Kemudian didiskusikan supaya makin memahami apa yang sebenarnya ingin diajarkan oleh para imam suci kepada kita melalui teks ziarah. Ala kulli hal, itu paling tidak dua yang perlu kita fokus untuk memperhatikan ketika kita membaca teks-teks ziarah tersebut. Walaupun ada sisi-sisi lain, termasuk jawaban pertanyaan yang mungkin muncul. Kenapa sih umat saat itu sedemikian buruk sehingga mereka membantai Al-Husain alaihi salam, membantai keluarga Al-Husain alaihi salam? Jawabannya juga ada pada ziarah. Bisa dicek dalam ziarah, satu contoh ziarah untuk arba'in, ziarah Imam Husain untuk arba'in. Kita akan menemukan faqad tawazarat alaihi man gharrathud dunya, dan telah bersepakat untuk membantai Al-Husain orang-orang yang telah tertipu oleh dunia. Kita bisa tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah tertipu oleh gemerlapnya dunia yang menipu ini. Kemudian apa tujuan kebangkitannya? Juga kita temukan satu contoh dalam doa ziarah arba'in. Liyastangkida ibadak minal jahalati wa hayratid dalalah. Al-Husain bangkit untuk menyelamatkan hambamu, ya Allah, dari kebodohan dan kebingungan, kesesatan. Jadi itu tujuan Al-Husain alaihissalam. Ala kulli hal, apa yang diwariskan oleh para ulama kita dari riwayat-riwayat sabda mereka, dari teks-teks ziarah yang mereka ajarkan, itu adalah sekali lagi bahan yang sangat kaya untuk kita mempelajarinya demi mengenal lebih dalam tentang Al-Husain. Ala kulli hal, saya akan ambil waktu, mungkin kalau memang diizinkan agak sedikit saya ulas, bukan menerangkan, bukan mensyarahi, bukan menafsirkan salah satu dari ziarah yang pendek. Ziarah Asyura sangat panjang. Ziarah Asyura sangat panjang. Ada ziarah mutlaqah yang ada dalam Mafatihul Jinan yang insyaallah semua kita
sering membaca, bahkan mungkin menghafalnya. Ziarah waris. Ziarah waris. Assalamualaikum ya warisa Adam Saffatillah. Assalamualaikum ya warisa Nuhin Nabiyillah. Assalamualaikum ya warisa Ibrahim Khalilillah. Assalamualaikum ya warisa Musa Kalibillah. Assalamualaikum ya warisa Isa Ruhillah. Assalamualaikum ya warisa Muhammadin Habibillah. Ini ziarah waris pendek kan? Relatif pendek dibanding dengan ziarah-ziarah yang lain. Ziarah waris itu konstruksinya, bangunannya itu terdiri dari 3 bagian utama. Pertama adalah ucapan salam, yang sebagian tadi sudah saya bacakan bersama antum. Kedua adalah kesaksian. Bagian terakhir dari ziarah waris adalah pernyataan sikap. Ini kerangka ziarah ini kalau kita pahami, kita bisa makin menikmati ketika kita membaca ziarah tersebut. Dan makin kita mengenal Al-Husain melalui teks ziarah tersebut. Sehingga tidak sekedar menjadi rutinan, tetapi kita alpa terhadap apa? Kenapa menyebutkan dengan redaksi-redaksi itu? Kenapa tidak menggunakan redaksi yang lain, tapi redaksi itu yang ditekankan? Kita membaca pada bagian pertama ziarah waris itu ucapan salam. Ucapan salam itu akan kita temukan pada 3 bagian juga. Kita akan kelompokkan pada 3 bagian. Bagian pertama yang tadi sudah kita baca, bahwa Al-Husain adalah pewaris para nabi. Ketika kita ingin mengenali Al-Husain, agar kita ketika berziarah kepada Al-Husain menjadi arifan bihaqqihi, kenali Al-Husain sebagai pewaris para nabi. Bukan sekedar Al-Husain sebagai cucu nabi, bukan sekedar Al-Husain sebagai putra Ali, bukan sekedar Al-Husain seorang tokoh yang pernah hidup di fase sejarah tertentu dan selesai, tidak. Tapi kenali Al-Husain sebagai pewaris para nabi. Dan tentu itu maknanya sangat luar biasa. Sebagai pewaris para nabi, semua kemuliaan, semua keagungan, semua misi besar yang Allah turunkan kepada para nabi, Al-Husain adalah pewarisnya. Kita harus kenali Al-Husain sebagai pewaris para nabi. Ketika kita mengucapkan salam, tentu salah satu dari makna salam adalah ungkapan sikap damai kita dengan Al-Husain alaihi salam. Tapi tidak sekedar sikap damai biasa, sikap bersatu kita dengan Al-Husain, tapi Al-Husain sebagai pewaris para nabi. Bagian kedua adalah kita mengucapkan salam kepada Al-Husain sebagai putra Nabi dan putra Amirul Mukminin. Kalau pada bagian pertama ucapan salam kita ya warisa Adam hingga akhir, kita ingin mengatakan bahwa Al-Husain bukan manusia biasa. Dia adalah pelanjut misi para nabi. Sehingga ini nanti akan menjadikan pada bagian akhir pernyataan sikap itu menjadi hal yang niscaya, mau tidak mau harus seperti itu sikap kita terhadap Al-Husain yang sudah kita kenali sebagai pewaris para nabi. Bagian yang kedua adalah Al-Husain sebagai putra Nabi dan putra Ali. Tentu yang dimaksudkan bukan sekedar putra biologis, walaupun itu juga sesuatu yang penting. Bukan sesuatu yang tidak bernilai. Kebersambungan nasab beliau kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang sangat penting. Tidak mungkin akan menjadi Husain ibn Ali yang sehebat itu kalau dia bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unsur nasab bersambung kepada Nabi melalui Zahra dan Ali adalah yang menyambungkan semua kemegahan, semua keagungan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalir kepada Al-Husain. Dzurriatan ba'dhuha min ba'd. Karena salah satu bagian dari doa ziarah jami'ah adalah kita
mengucapkan salam kepada para imam dan bersaksi bahwa para imam wa dzurriyyata rasulih. Salam atas kalian wahai para imam sebagai dzurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedzurriyahan itu sesuatu yang penting dan dibanggakan oleh para imam suci Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Memperkenalkan Al-Husain sebagai putra Rasulullah itu sangat penting, di mana ada pihak-pihak yang ingin menepis, ingin mengingkari bahwa Al-Husain adalah putra Rasulullah. Al-Husain putra Ali. Bagaimana dikatakan putra Rasulullah? Bukankah bersambung kepada Rasulullah melalui anak perempuannya? Di mana-mana yang namanya nasab itu bersambung melalui ayahnya. Kita katakan benar. Semua bersambung kepada ayahnya. Kita pun mengatakan Husain ibn Ali. Tapi pada waktu yang sama, Husain adalah putra Nabi. Karena Nabi yang telah mengatakan, karena Allah juga telah memfirmankan wa abna'ana wa abna'akum, ayat Al-Mubahalah menjadi bukti salah satunya. Rasulullah pernah bersabda, semua anak akan bernisbat, digabungkan melalui sisi ayahnya, kecuali anak Fatimah. Saya ayahnya dan saya yang akan menyambungkan kepada mereka. Ada khusus untuk Az-Zahra salamullah alaiha. Jangan nanti anak kita ikut bin ibunya, tidak berlaku ya. Itu untuk Zahra saja salamullah alaiha. Jangan nanti saya zuriyah Rasulullah lewat siapa? Ibu saya lah. Nah, itu cucu Rasulullah tapi punya penilaian yang lain. Ala kulli hal, kita harus mengenali Al-Husain alaihissalam sebagai putra Rasulullah. Bani Abbas, Bani Umayyah sebelumnya, khususnya Bani Abbas, benar-benar berusaha memerangi sisi ini. Bahwa mereka ingin mengatakan bahwa putra-putra Ali tidak boleh dipanggil sebagai putra-putra Rasulullah. Mereka sakit hati ketika ada umat Islam memanggil Imam Musa al-Kadhim, memanggil Imam Ja'far, memanggil Imam Al-Baqir, memanggil Imam Zainal Abidin dengan yabna Rasulillah, wahai putra Rasulullah. Merah wajah mereka, sakit telinga mereka ketika mendengar Zuriyah Ali dipanggil sebagai putra Rasulullah. Makanya mereka berusaha mengatakan bukan, dia adalah putra, mereka adalah putra Ali. Al-Hasaniyun wal Husainiyun, putra Ali bukan putra Rasulullah. Berarti posisinya kita Bani Abbas dan Bani Ali sama. Dan kita punya keistimewaan. Abbas Muslim, Abu Talib kafir. Mereka yang mempromosikan pertama kali, bukan Bani Umayyah. Bani Abbas mempromosikan bahwa Abu Talib mati kafir. Alaihal, karena kita menemukan penekanan-penekanan yang sangat serius, bahkan dalam ziarah Asyura apa? Assalamualaikum yabna Rasulillah, yabna Khadijah, yabna Fatimah, ya semua penekanan itu ditekankan untuk menepis anggapan-anggapan semacam itu. Kembali ikhwan, kita ketika membaca salam itu sebenarnya kita sedang didoktrin melalui teks riwayat itu bahwa kenalilah Al-Husain sebagai pewaris Nabi, kenalilah Al-Husain sebagai putra Nabi dan putra Ali, yang mewarisi nasab Nabi dan nasab Ali, dan mewarisi semua makom Nabi dan makom Ali. Mereka adalah pewarisnya. Kemudian, dan ini berarti terkait dengan kesucian nasab. Ketika kita mengatakan Al-Husain putra Nabi, kita bersaksi Al-Husain orang suci, keturunan orang-orang suci. Itu yang nanti akan dikembangkan dalam bagian kedua pada ziarah ini. Ketika kita bersaksi, itu akan ditekankan lebih tegas lagi. Pada bagian pertama, Assalamualaikum ya waritha Adam hingga akhir, kita ingin mengucapkan salam, meyakini Al-Husain sebagai pewaris Nabi, berarti apapun yang dilakukan oleh Al-Husain, apapun yang diperjuangkan oleh Al-Husain adalah misi para Nabi. Berarti menitik beratkan pada kesucian misi Al-Husain. Kita ucapkan. Kemudian bagian terakhir, Assalamualaikum ya sarallah wabna sarihi wal witral mautur.
Itu salam kita kepada Al-Husain. Salam atasmu wahai orang yang darahnya, penuntut darahnya adalah Allah. Sarallah adalah Allah yang akan menuntut balas darah Al-Husain alaihi salam. Dan dia adalah putra Sarullah. Ali adalah Sarullah. Al-Husain adalah Sarullah. Tentu semua darah yang tercucur secara madlum aniaya, Allah yang akan menuntut balasnya. Tetapi Allah tidak pernah menyebut hal itu kecuali untuk Al-Husain dan untuk Ali bin Abi Thalib. Dan ini menjadikan juga bukti ketika kita mengucapkan salam kepada Al-Husain, Assalamualaikum ya Sarallah wa ibna tharihi wal witral mautu, dan orang yang terbunuh dan belum terbalaskan, kematiannya belum terbalaskan. Belum terbalas kematian Al-Husain alaihissalam. Betapapun para pejuang telah menghabisi banyak orang-orang yang terlibat dalam pembantaian Karbala, namun belum tuntas. Nanti di masa kebangkitan Al-Imam Al-Mahdi, tuntas semua akan diselesaikan oleh Al-Mahdi. Tuntutan balas atas kematian Al-Husain akan terbayar lunas nanti ketika kebangkitan Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu. Jadi itu bagian pertama, ikhwan akhwat sekalian. Yang kita baca ziarah, kita ucapkan salam kepada Al-Husain, dan ini adalah identitas Al-Husain yang harus kita yakini. Ini adalah identitas Al-Husain yang harus kita imani. Bagian yang kedua dari doa ziarah itu adalah kesaksian. Wa asyhadu, kan begitu bagiannya. Wa asyhadu annaka kunta nuran fil wa asyhadu annaka qad aqamtas salata wa ataitaz zakata wa amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar wa ata'ta Allah wa rasulah hatta atakal yaqin. Kita bersaksi, aku bersaksi wahai Husain bahwa engkau telah menegakkan salat, engkau telah membayar zakat, engkau telah memerintahkan yang ma'ruf, engkau telah melarang yang mungkar, engkau telah menaati Allah dan Rasulnya hingga kematian menjemputmu. Kita bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang keagungan, kepribadian Al-Husain alaihissalam. Bersaksi tentang kesucian misi Al-Husain alaihissalam. Yang kita bersaksi melalui potongan ziarah tadi terkait dengan misi besar Al-Husain. Al-Husain, saya bersaksi bahwa engkau ketika bangkit, engkau sedang menegakkan sholat. Dan demi menegakkan sholat, engkau membayar zakat, dan demi zakat yang merupakan bagian dari ibadah yang penting terkait dengan hubungan sosial juga dengan masyarakat yang membutuhkan, dan engkau bangkit dalam rangka menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Berarti bersaksi tentang kesucian misi Al-Husain alaihissalam. Ini juga mengandung doktrin. Ketika kita terus membaca doa ini, terdoktrin dalam pikiran kita, tertanam dalam pikiran kita melalui teks-teks doa ini tentang kesucian misi Al-Husain alaihissalam. Sehingga ini menjadi benteng bagi kita agar bisa menjawab berbagai isu yang dimunculkan yang ingin mengatakan bahwa kebangkitan Al-Husain itu adalah sebuah langkah keliru dari seorang Al-Husain yang tidak membaca kondisi dengan benar sehingga berakhir dengan pembantaian di Karbala. Dia tidak membaca semua kondisi yang terjadi, tidak menghitung kekuatan lawan dan kekuatan pihaknya sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dia juga bangkit dalam rangka ingin merebut kekuasaan dari seorang khalifah yang sah. Bukankah demikian juga sering kita katakan? Sampai ada seorang ulama bermadzhab Maliki namanya Abu Bakar Ibn al-Arabi mengatakan, dan itu dikutip dan dikecam oleh para ulama ahli sunnah. Jangan dikatakan itu mewakili ahli sunnah, tidak. Ahli sunnah secara umum mengakui kesucian misi kebangkitan Al-Husain al-Jari. Memang ada oknum-oknum di tengah-tengah mereka yang ingin memunculkan analisa-analisa yang mengacaukan bahwa kebangkitan Al-Husain tidak suci. Kebangkitan Al-Husain adalah demi dunia untuk meraih kekuasaan, tidak lebih, dan gagal.
Ibnul Arabi bukan Ibnu Arabi, pakai alif lam ya. Kalau Ibnu Arabi itu orang Andalusia, Sufi, lain lagi. Ini Ibnul Arabi, namanya Abu Bakar Ibnul Arabi yang Nasibi. Para ulama menyebutkan demikian. Dia mengatakan qutilal Husain bisayfi jaddi. Pantas Al Husain terbantai di Karbala dan harus dibantai karena dia memberontak pemerintahan yang sah. Jadi pembunuhan atas Al Husain itu sesuai dengan syariat kakeknya Al Husain sendiri. Ini ingin ditepis melalui doa-doa ini bahwa misi Al Husain adalah misi suci. Ringkas demikian ya. Rinciannya insya Allah kita serahkan pada asatidz yang lain untuk merincikan itu sepanjang tahun. Ya, tidak cuma di bulan Muharram, sepanjang tahun akan bisa diurai. Nah, ala kulli hal. Kesaksian kedua kita. Karena kesaksian itu tiga dimensi atau tiga lapis yang kita bersaksi untuk Al Husain. Kesaksian pertama tentang kesaksian kesucian misi Al Husain. Kesaksian kedua tentang kesucian pribadi Al Husain. Kita bersaksi wa asyhadu annaka nuran wa asyhadu annaka kunta nuran fil aslabi syamikhati wal arhamil mutahhar lam tunajjiskal jahiliyatu bi anjasiha wa lam tulbiska min mudlahimmati siyabiha. Ini kesaksian kita yang kedua. Kita bersaksi wahai Husain bahwa engkau adalah cahaya yang Allah titipkan pada sulbi-sulbi agung yang kemudian dipindah kepada rahim-rahim suci. Karena ya di mazhab Syiah para pengikut Ahlul Bait sudah clear, tidak perlu ribut lagi tentang bahwa nenek moyang Nabi hingga Adam adalah manusia-manusia suci yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian dari mereka adalah para nabi, sebagian dari mereka adalah siddiqin, sebagian dari mereka adalah ausia. Tidak diragukan yang demikian. Kalau tetangga sebelah masih sibuk ribut karena ada hadis inna abi wa abaka finnar segala macam, ada PR buat mereka, nahnu fi rahatin minhu. Kita sudah tidak sibuk dengan itu. Clear buat kita. Kenapa? Ayah-ayah Nabi, ayah-ayah Al-Husain adalah manusia-manusia. Al-Husain adalah cahaya yang Allah titipkan di sulbi-sulbi agung. Dan yang juga didoktrinkan dalam doa ziarah itu, jangan cuma meyakini bahwa ayah-ayah Al-Husain manusia-manusia suci, tapi juga ibu-ibu Al-Husain hingga ibu pertama Hawa manusia-manusia suci. Itu keyakinan kita. Dari mana kita menemukan? Salah satunya, lumbungnya, bahan dasarnya adalah doa-doa ziarah ini. Itu membangun keyakinan kita, membangun akidah kita. Bagaimana kita mengenali Ahlul Bait, mengenali Al-Husain alaihissalam. Kenali Al-Husain sebagai manusia suci, keturunan manusia-manusia suci. Selesai. Kesaksian kedua. Kesaksian yang ketiga, kesaksian tentang posisi Al-Husain di dalam agama ini. Bagaimana sih posisi Al-Husain dalam agama? Apa sekedar anak seorang nabi yang tidak punya peran apapun, tidak punya posisi apapun dalam agama, sehingga dia ada atau dia tidak ada, agama tidak akan berkurang sedikit apapun? Apakah dia ada atau tidak ada, agama tidak akan kehilangan sesuatu apapun? Apakah dia ada atau tidak ada pengaruhnya bagi kita kaum muslimin. Al-Husain, bagaimana posisi beliau terhadap agama ini? Itu yang lanjutan dalam doa wa asyhadu annaka min da'aimiddin wa arkanil muslimin. Kita bersaksi wahai Husain, engkau ini adalah satu dari pilar-pilar agama, satu dari sudut-sudut penyangga kaum mukminin. Kita bisa bayangkan bangunan tanpa tiang apa yang terjadi? Tanpa ada arkan, ada sudut-sudut, itu apa yang terjadi pada sebuah bangunan? Islam ada pilar-pilarnya. Salah satu dari pilar itu adalah Al-Husain alaihissalam.
wa asyhadu annaka min da'aimiddin wa arkanil mu'minin, dan kita bersaksi bahwa Al-Husain al-Imam al-Bar at-Taqi, kita bersaksi demikian. Itu kita harus mengenal Al-Husain seperti itu. Kemudian lanjutan dari doa itu, apakah kita cukup dengan mengenal Al-Husain, kesucian Al-Husain, posisi Al-Husain, dan ayah Al-Husain dan abang Al-Husain, terus berhenti pada Al-Husain, itu selesai? Tidak. Wa asyhadu annal a'immata min wuldika kalimatut taqwa. Kita bersaksi bahwa para imam suci dari keturunanmu adalah imam yang telah ditunjuk oleh Allah. Itulah bangunan doa ziarah waris. Baru setelah itu kita menampakkan sikap kepada Al-Husain pada lanjutan dari doa ziarah itu, bahwa kita berpihak kepada Al-Husain. Kita berpihak kepada Al-Husain. Kita menjadi orang yang menaati Al-Husain. Amri li amrikum muttabi', qalbi li qalbikum silmun. Ketaatan kita kepada Al-Husain dan para pemimpin dari keturunan Al-Husain dan ayah-ayah Al-Husain, ketaatan kita wa amri li amrikum muttabi', kita mengikuti Al-Husain bukan karena terpaksa, tetapi karena hati kita telah menyatu dengan Al-Husain. Wa qalbi li qalbikum silmun, hatiku dan hati kalian telah berdamai. Ada keserasian, ada rasa cinta dalam hati kita, sehingga ketaatan kita, kepengikutan kita, bagaimana kita meneladani mereka, itu didorong oleh rasa cinta tersebut. Itu yang menjadikan kemudian kita bisa dengan mudah mengikuti Al-Husain alaihissalam. Ini kira-kira kerangkanya seperti itu. Ya. Kalau kita mau konklusikan, ini adalah bagian al-wala, bagian keberpihakan kita, sikap mengikuti Al-Husain, ringkasnya sikap wilayah kita kepada Al-Husain. Lalu bagaimana terhadap musuh-musuh Al-Husain? Di bagian awal tadi disebutkan, setelah menyebutkan Assalamualaikum ya Sarallah wabna sarih wal witral mautur, kemudian wa asyhadu annaka qad aqamtas shalah wa ataitaz zakah wa amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar wa ata'ta Allah wa rasulahu hatta atal yaqin fala'anallahu ummatan qatalatka wa la'anallahu ummatan zalamatka wa la'anallahu ummatan sami'at bidzalika faradiyat. Ini sikap baro'ah kita kepada musuh-musuh Al-Husain yang disebutkan dalam doa ziarah waris 3 kelompok. Kelompok pertama yang membunuh Al-Husain alaihissalam, ikut serta dalam barisan tentara Umar bin Sa'ad untuk memerangi Al-Husain alaihissalam dengan keji. Yang kedua adalah wala'anallahu ummatan apa? Sami'at bidzalika faradin, mendengar dan mengiyakan, merelakan, tidak memberikan perlawanan untuk agar itu tidak terjadi. Fala'anallahu ummatan qatalatka wala'anallahu ummatan dafa'atka wala'anallahu ummatan sami'at bidzalika faradiyat bi. Tiga kelompok. 3 kelompok ini kemudian dirincikan dengan detail pada ziarah Asyura. Kita lihat nanti dalam doa ziarah Asyura, silakan nanti dibaca. Doa Asyura itu merincikan 3 kelompok yang secara global itu dirincikan. Inilah kira-kira bangunan doa ziarah waris. Ziarah ini akan menanamkan kepada kita sikap setia kita kepada Ahlul Bait, agar melalui sikap setia kita kepada Ahlul Bait, melalui fragmen-fragmen yang terjadi pada peristiwa Asyura, yang semuanya adalah perwujudan yang sempurna dari makna wala yang terangkum dalam doa ziarah waris, dan perwujudan sempurna dari bentuk al-bara'ah yang tertera dalam doa ziarah waris dan doa ziarah-ziarah yang lainnya. Ada kesetiaan yang sangat luar biasa, kesetiaan yang kita bisa saksikan dari
Abul Fadl Al-Abbas, kesetiaan yang tidak ada tandingannya. Kesetiaan dari bukan sekedar seorang adik kepada abangnya, tetapi kesetiaan dari seorang mukmin sejati yang mengenal keagungan imamnya, yang kebetulan juga abangnya. Andai Al-Husain bukan abang Abul Fadl sebagai Abul Fadl dengan keagungan Abul Fadl akan tetap menampakkan kesetiaan beliau seperti itu. Karena sikap itu tidak semata karena dia adalah abang Abul Fadl. Al-Husain bukan sekedar abang Abul Fadl, namun Al-Husain adalah imam Abul Fadl, imamnya Abul Fadl. Kesetiaan itu yang mengilhamkan kepada kita mestinya. Kembali bahwa doa ziarah mengilhamkan kepada kita, fragmen-fragmen dari peristiwa Karbala juga mengilhamkan kepada kita bagaimana Abul Fadl dengan kesetiaannya yang sangat luar biasa, beliau siap berkorban. Siap berkorban, dan kita telah selalu membaca fragmen itu, dan setiap kali kita mengingat atau membaca fragmen bagaimana Abul Fadl yang diutus oleh Al-Imam Al-Husain untuk mengambil air untuk menyegarkan kerongkongan putra-putra Al-Husain, keponakan-keponakan Al-Husain, banat Rasulullah yang kehausan, yang sudah 3 hari tidak menemukan air. Abul Fadl Al-Abbas ketika sampai ke bibir sungai Furat, dan untuk sampai ke bibir sungai Furat itu jalannya penuh rintangan, ribuan pasukan memblokade bibir sungai itu, namun berhasil disingkirkan oleh Abul Fadl Abbas, dan kemudian beliau bisa sampai ke bibir sungai, dan setelah mengisi girbahnya yang mungkin hanya bisa memberikan minum sedikit-sedikit untuk mereka yang ada di kemah yang sedang menanti Abul Fadl Abbas datang kembali membawa girbah. Dan kemudian ketika sudah selesai dan dia ikat girbah, dia mengambil air, dan itu menurut syariat pun sah dia untuk meminum. Paling tidak itu untuk menguatkan semangat dia lagi, jasadnya, agar yang kehausan, kelelahan bisa sedikit segar dengan minum air itu untuk berjuang demi Al-Husain alaihissalam. Tapi ketika dia sudah mau mendekatkan air itu ke bibirnya, dia mengingat Al-Husain, dia mengingat wanita-wanita yang di kemah. Dia lempar itu air, mengatakan, bagaimana aku akan meminum air ini sementara Al-Husain kehausan? Bagaimana aku akan minum air ini sementara putri-putri Al-Husain, keponakan-keponakan Al-Husain, para wanita kecil itu kehausan semua. Ini adalah bukti kesetiaan yang sangat luar biasa, sehingga Abul Fadl kemudian menaiki kembali kudanya yang sangat perkasa itu dan menghadapi blokade lagi karena mereka mengatakan kalau Abul Fadl bisa lolos membawa girbah ke kemah, Al-Husain bisa meneguk air walaupun cuma sedikit, dia akan kembali lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan, akan bisa memporak-porandakan barisan mereka. Abul Fadl kemudian dicegat di tengah jalan, dan tidak ada satupun musuh yang bisa bertahan di hadapan Abul Fadl Abbas. Karena mereka dengan licik kemudian bersembunyi di balik batang pohon kurma ketika Abul Fadl berjalan dengan kesit kudanya, dipukul dengan pedang yang sangat tajam sehingga tangan kanannya membawa girbah itu terpental. Dia ambil girbahnya dengan tangan kirinya juga dipukul dengan pedang yang tajam sehingga dia harus apit dengan sisa-sisa tangannya untuk terus, sementara anak panah terus menghujaninya, dan pada akhirnya pun dia harus tersungkur, jatuh. Sebagai bukti kesetiaan, hampir semuanya dari badan Abul Fadl Abbas termasuk mata beliau juga tertancap oleh anak panah. Ini semua adalah suasana yang harus kita ingat dan kemudian kita ambil pelajaran yang besar. Selain ini adalah peristiwa yang sangat menyayat hati. Sekali lagi ikhwan akhwat sekalian, bahwa suasana di Karbala sebelum peristiwa pembantaian Al-Husain, setelah peristiwa pembantaian Al-Husain, bagaimana kita menyaksikan Abdullah Ar-Radhi, bayi Al-Husain yang sangat lucu.
cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak lagi menyusu dari ibunya 3 hari karena tidak ada lagi air susu yang bisa keluar dari ibunya. Ibunya pun sudah kehausan, tidak minum 3 hari. Semua wanita-wanita tidak minum 3 hari. Abdullah Radhi ketika diangkat oleh Al-Husain untuk mengetuk nurani mereka bahwa kalau kalian harus membunuh kami, lalu apa dosa anak-anak kecil yang tidak berdosa ini? Namun apa jawaban mereka? Anak panah bermata 3 melesit dari seorang pemanah yang hebat bernama Harmalah dan tepat mengena ke kerongkongan si bayi, seakan Al-Husain tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bayi itu menggelepar-gelepar di tangan Al-Husain alaihi salam. Darah membasahi seluruh wajah bayi mungil itu. Basah seluruh juga jasad Al-Husain dari semburan darah yang memancar dari kerongkongan bayi kecil ini. Abdullah Radhi dibawa ke kemah oleh Al-Husain. Semua kur tangis menyaksikan bayi yang beberapa menit yang sebelumnya meraung-raung menangis karena kehausan, sekarang harus terbasahi kerongkongannya oleh darahnya sendiri yang memancar dari kerongkongan. Mereka juga seakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh manusia-manusia biadab itu. Namun ada satu fragmen yang ingin saya sampaikan dan saya akan akhiri pembicaraan saya. Seusai pembantaian Karbala, selesai pembantaian Karbala, musuh-musuh membakar kemah para wanita. Kemudian anak-anak kecil tentu berhamburan, lari ke sana kemari dan dikejar oleh musuh-musuh itu, dipermainkan, sebagian diambil antingnya, sebagian dipaksa diambil gelangnya, ditarik, dilepas jilbabnya, walhasil diperlakukan dengan sangat luar biasa. Dan itu yang bisa mengawal mereka hanya Zainab al-Kubra. Kita bisa bayangkan Siti Zainab yang mengawal mereka jangan sampai tercecer ini di padang pasir. Mereka bisa kan lari kemanapun, mungkin hilang, lari memasuki barisan musuh yang boleh jadi akan dibunuh oleh orang-orang tanpa nurani itu. Namun setelah semua bisa dikumpulkan oleh Zainab al-Kubra salamullah alaiha, Zainab al-Kubra kehilangan ibunya Abdullah Radhi saat itu, kehilangan, di absen, tidak ada. Kemana ini? Tidak ada. Zainab dalam kegelapan malam, remang-remang menjelang maghrib itu harus keliling mencari di mana ibunya Abdullah Radhi. Ternyata ibunya Abdullah Radhi memangku Abdullah Radhi, mengatakan, wahai putraku, susuku telah keluar, apakah kamu tidak mau minum dari susu? Sebuah pemandangan yang tentu tidak bisa kita tidak akan menangis untuk melihat yang demikian. Keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban itu semua untuk kita. Itulah yang disebutkan secara ringkas oleh Al-Husain alaihissalam ketika semua tidak mampu memahami hakikat perjuangan Al-Husain. Al-Husain menerangkan dengan keterangan, namun mereka tidak mampu menganalisa. Al-Husain cuma menutup semua ucapan beliau, baik pada Ummu Salamah, kepada Abdullah ibnu Umar, kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah dan yang lainnya, Abdullah ibn Abbas yang berusaha menghalangi Al-Husain untuk tetap berangkat ke Karbala. Al-Husain hanya mengatakan, Sya Allah an yarani qatilan madbuha. Allah telah berkehendak demi kejayaan agamanya aku terbunuh dan tersembelih. Wa sya Allah an yarahunna sabaya, dan Allah telah menghendaki untuk kejayaan agama ini mereka akan menjadi wanita-wanita yang ditawan. Mereka siap menjadi tawanan demi kejayaan agama yang diperjuangkan oleh kakek mereka. Mereka murah untuk agama, jiwa mereka persembahkan. Lalu apa balasan kita untuk Al-Husain? Apa balasan kita untuk keluarga Al-Husain? Tidak ada kecuali kita kumpul bersama, mengingat, mengenang Al-Husain, dan hanya satu harapan kita, seperti yang kita baca dalam sujud ketika kita membaca doa ziarah Asyura. Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Ya Allah, anugerahkan kepadaku syafaat Al-Husain yaumal wurud. Kapan yaumal wurud itu? Hari, detik-detik di mana Israil, malaikat pencabut nyawa, datang untuk mencabut nyawa kita.
Di saat itulah kita butuh syafaatil Husain. Karena itu adalah akhir dari semua amalan kita. Seperti dalam doa ziarah warid tadi, wa khawatima amali, aku serahkan kepadamu Al-Husain, ujung-ujung akhir dari amalku. Orang yang selalu berziarah kepada Al-Husain, orang yang selalu melazimkan membaca ziarah Al-Husain, mengenang Al-Husain, yakinlah akan mendapatkan syafaat Al-Husain yaumal wurud. Itu yang kita harap. Kita hanya berharap mendapatkan syafaat Al-Husain yaumal wurud dan dibangkitkan bersama Al-Husain dan akan dikumpulkan bersama Al-Husain dan keluarga Al-Husain alaihi salam. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis azza pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan salam kepada Abi Abdillah Al-Husain. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa 'alal arwahil lati hallat bi fina'ik, 'alaika minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar, wa la ja'alahu Allah akhiral 'ahdi minni li ziyarati. Assalamu 'alal Husain wa 'ala Ali ibn al-Husain wa 'ala auladil Husain wa 'ala ashabil Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.